Chapter 65. Terjebak pesona presdir dingin. Raihan membawa si kembar kembali ke kediaman, sementara Alvin dan anggota The Revils tetap di lokasi untuk menyelidiki lebih lanjut. Raihan memerintahkan agar dalang dari penculikan ini harus ditemukan secepatnya. Sebelum benar-benar pergi, Jovin berteriak sembari melambaikan tangan, "Om Alvin, paman semua, semangat kerjanya, ya." Jujur sih, para bawahan Raihan itu sangat-sangat menyukai nona kecil mereka yang kelewat menggemaskan itu. Apalagi tuan kecil mereka yang benar-benar ramah terhadap sesama. Bahkan, lelaki kecil itu tak segan-segan menyalami mereka tiap bertemu. Semua orang mengakui kalau pendidikan karakter yang Agila tanamkan pada si kembar memang sehebat itu. Jika Jovin menyemangati Om Alvin dan yang lainnya, Jovan malah terfokus menatap salah satu pohon. Ia bisa merasakan kehadiran sang momni sejak awal. Dan, benar saja, Agila tengah duduk manis di salah satu dahan pohon, melambaikan tangan dengan ceria ke arah sang putra. "Heh, udah," Jovan bilang. "Momi pasti biasa-biasa aja kalau kami diculik," dumel Jovan sebal. Namun, tak urung senyum tipis terukir di bibir Jovan. "Tapi, sih, selama ini, Momi selalu ada di tempat buat mastiin kami baik-baik aja. Mau khawatir aja pakai gengsi, dasar Momi." Sepeninggalan mobil Raihan, Agila turun dari pohon dan menghampiri Alvin. "Kak Alvin," panggil Agila riang. Alvin terkejut. "Nona, Anda mengagetkan saya," katanya. Agila terkekeh. "Kakak, kok masih di sini? Nggak ikut pulang?" Jangan heran dengan panggilan yang Agila sematkan pada Alvin. Wanita itu sendiri yang memaksa ingin menyebut seperti itu. Pasalnya, diam-diam Agila mengagumi sosok tangan kanan Raihan itu. Di mata Agila, Alvin nampak keren dengan setelan resminya. Ditambah lagi kecekatan lelaki itu dalam menyelesaikan pekerjaan membuat Agila menyukai pribadi Alvin. Tapi, jangan bilang-bilang sama Raihan, ya. Agila cuma kagum, kok, bukan cinta, hehe. "Tidak, Nona. Saya masih harus menyelidiki siapa bos mereka." Agila manggut-manggut. "Aku ikut, deh. Tapi, Nona, ini menyangkut anak-anakku juga. Memangnya salah kalau aku mau mastiin sendiri?" Kalimat Agila sukses membuat Alvin tidak bisa lagi mencegah. Lagi pula ia tahu kalau calon nyonya mudanya ini memiliki kemampuan bela diri di atas rata-rata. Jadi, tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Pernah suatu hari Agila mengajak Raihan dan Alvin bela diri. Katanya, sih, untuk berlatih bersama. Hanya dalam hitungan menit, kedua lelaki itu kalah. Seluruh anggota The Revils yang menyaksikan dibuat terperangah dengan sosok Agila. Pergerakan wanita itu sangat cepat dan lincah. Mereka yang menonton saja sulit membaca arah serangan, apalagi Raihan dan Alvin yang menjadi objeknya. Alhasil, Agila dan Alvin masuk ke dalam bangunan tadi. Atas perintah Agila, kelima pria yang masih belum sadar tadi diikat di pohon oleh anggota The Revils. Sementara Agila pergi mengambil sesuatu di mobilnya sebagai perlengkapan interogasi yang bagus. Member The Revils menyiram para penculik dengan air. Yang mana membuat kelimanya terbangun karena luka di tubuh mereka memerih. Siapa kalian? Lepaskan kami," kata pria satu gugup. Agila muncul dengan sebuah tongkat besi, sebuah alat canggih yang khusus diciptakan untuk situasi semacam ini.
Wanita itu menyeringai sinis. Kalian mundur, biar aku yang urus, titah Agila. Alvin dan yang lainnya dengan patuh melangkah mundur. Mereka sama-sama penasaran dengan apa yang akan Agila lakukan kepada para penculik itu dengan tongkat. Ingin tahu siapa aku? Tanya Agila dengan aura dinginnya. Glek. Kelima pria tadi menatap Agila takut-takut. Sensasi yang mereka rasakan begitu menyeramkan. Aku Oail, Dewi kematian kalian. Sontak mereka berlima melotot. Tidak disangka jika sosok di hadapan mereka adalah orang hebat yang disegani seluruh dunia. Prestasi yang Oail dapatkan di berbagai negara telah menyebar ke berbagai pelosok. Mungkin, untuk orang-orang yang tidak pernah menyinggung seorang Oail pasti akan mengaguminya karena Oail dikenal akan kedermawanannya. Namun, itu sebaliknya bagi orang-orang yang bermasalah dengan sosok hebat itu. Sudah pasti Agila tidak akan mengampuni siapapun yang mengusiknya. Nona Oail, cicit pria tiga gemetaran. Agila menyeringai. Kalian tahu, anak-anak yang kalian culik tadi adalah anakku. Dek, gawat. Matilah aku, batin pria 4. Apa ini hari terakhirku di dunia? Batin pria 5 pasrah. Sial. Kalau dari awal aku tahu lawanku Nona Oail, aku nggak mau nerima misi ini, gerutu pria 2. Aku beri kesempatan pada kalian, jawab pertanyaanku dengan jujur. Kalau tidak, nyawa kalian melayang dalam hitungan berjam-jam. Agila tersenyum jahat. Karena sebelum mati, aku akan menyiksa kalian dulu. Silakan dipilih, ingin cara baik-baik atau cara kasar? Tanya Agila dengan sorot datar. Kelimanya terdiam, tidak sanggup menjawab ataupun sekadar mengeluarkan suara. Siapa yang menyuruh kalian? Tanya Agila. Nona Keila yang menyuruh kami, Nona Oail, jawab pria 5. Pria 1-4 membelalakkan mata, tak percaya jika pria 5 akan memberitahu 1, dengan semudah itu. Kenapa dijawab? Desis pria 1. Agila mengerutkan kening. Keila. Cewek yang kemarin itu. Haduh. Masalah apa lagi, sih? Nona bisa membunuh saya, tapi tolong selamatkan istri dan anak saya dari Nona Keila. Dia menculik keluarga saya, Nona, saya mohon, pinta pria 5 dengan berlinangan air mata. Inilah yang menjadi alasan utama pria-pria itu menerima misi. Dengan kejamnya, Keila menculik keluarga mereka dan mengancam akan menyiksa hingga mati jika kelimanya tidak menuruti perintah. Mau tak mau, kelima kepala keluarga itu patuh. Tidak ingin jika keluarga kesayangan mereka kenapa-napa. Sama seperti pria 5, pria 1-4 pun sejujurnya sama-sama khawatir. Mereka takut jika seandainya misi gagal atau identitas tuan mereka bocor, keluarga mereka yang jadi ancaman. Itulah sebabnya, mereka tidak ingin menjawab sebelumnya. Namun, mengingat jika sosok di hadapan mereka jauh lebih berpengaruh, sepertinya bisa menjadi solusi terbaik apabila meminta bantuan pada Agila. Jadi, Keila menculik keluarga kalian? Tanya Agila. Benar, Nona, jawab pria 3 mulai melunak. Kami terpaksa melakukan ini, Nona. Sebelumnya, kami adalah pelayan di mansion keluarga Oyan. Tapi, Nona Keila memaksa kami untuk melakukan penculikan ini. Kami diam sejak tadi karena takut imbasnya akan pada anak-anak kami, Nona, papar pria 1 dengan kepala menunduk. Agila menghela napas berat. Kak Alvin, kurung mereka. Jangan apa-apakan sampai aku datang. Nona ingin kemana? Tanya Alvin ingin tahu.
Menyelamatkan keluarga mereka. Di mansion Revalino. Sayang, kalian baik-baik saja, kan? Tanya Reva cemas. Ia mengecek setiap bagian tubuh Jovan, memastikan tidak ada luka. Robert pun tak kalah khawatir. Ia memeriksa cucu perempuannya dengan saksama. Ada yang sakit, sayang? Jovin tersenyum lebar. Enggak, kok, Grandpa. Kami, kan, kuat, mereka nggak akan bisa lukain kami, katanya bangga. Robert dan Reva menghela napas lega. Atensi mereka beralih ada Raihan. Lalu, gimana sama para penculiknya? Apa udah diurus? Tanya Robert yang mulai tersulut emosi. Alvin sedang mengurusnya, Pi. Papi tenang aja, Rai nggak akan lepasin siapapun dalang dari penculikan ini, geram Raihan dengan mata memerah. Robert mengangguk setuju. Bagus itu. Papi sendiri yang akan menghabisinya nanti. Berani sekali menyentuh cucu kesayanganku. Malamnya, Akila tiba di mansion Revalino. Langkah kaki wanita itu begitu cepat. Ia sama sekali tak menghiraukan tatapan bingung dari orang-orang sekitar. Jovin, panggil Akila sewaktu tiba di ruang keluarga. Ia menarik tangan kedua anaknya menjauh dari keluarga itu. Kita pulang hari ini. Robert, Reva, Raihan, dan Jesse berdiri seketika. Mereka bingung dengan sikap Akila yang seperti orang kesetanan. Oil, kamu kenapa? Tanya Raihan hati-hati. Akila menatap Raihan tajam. Mulai hari ini, jangan dekati anak-anakku. Tegasnya. Dek, hening. Seluruh anggota keluarga Revalino terkejut bukan main dengan deklarasi tiba-tiba dari Akila. Nak, lirih Reva. Aku tidak mengizinkan siapapun dari kalian untuk menemui si kembar mulai detik ini. Seru Akila lantang. Chapter 66. Akila menatap Raihan tajam. Mulai hari ini, jangan dekati anak-anakku. Tegasnya. Dek, hening. Seluruh anggota keluarga Revalino terkejut bukan main dengan deklarasi tiba-tiba dari Akila. Nak, lirih Reva. Aku tidak mengizinkan siapapun dari kalian untuk menemui si kembar mulai detik ini. Seru Akila lantang. Usai mengatakan pengumuman tersebut, Akila menarik lengan Jovan dan Jovin keluar mansion. Bukan hanya keluarga Revalino saja yang tercengang, si kembar pun tak kalah syok. Tidak ada yang menyangka jika Akila mendadak berubah pikiran seperti ini. Padahal, kan, dulu Akila sendiri yang datang untuk menyatukan. Kenapa sekarang wanita itu berniat untuk memisahkan pula? Selepas mendapat kesadarannya, Jovin menahan lengan Akila hingga langkah wanita itu terhenti. Momi kenapa? Cicit gadis kecil itu takut-takut. Raut wajah sang Momi benar-benar serius dan dingin. Mom, ada masalah? Tanya Jovan yang jauh lebih bisa mengendalikan emosi. Kita pulang. Akila tidak menjawab pertanyaan kedua anaknya, ia fokus menarik lengan si kembar keluar. Namun, tetap memperhatikan kekuatan yang digunakan agar lengan mereka tidak sakit. Grab. Tunggu, Oil. Raihan menahan lengan Akila. Kamu kenapa? Kenapa tiba-tiba kayak gini? Jangan bawa cucu mami pergi, nak, kata Reva dengan nada memohon. Akila hanya melirik sekilas. Fokus tatapannya terarah pada sosok lelaki di hadapannya. Ia menyentak tangannya dengan kasar hingga cengkeraman Raihan terlepas. Semua ini gara-gara kamu, Rai. Serunya sinis. Aku kenapa?
Raihan menunjuk dirinya sendiri. Kamu tahu, penculik tadi orang suruhan Kayla, calon istri kamu itu. Ucap Agila menekan kata, calon istri, pada Raihan. Kalau anak-anakku cuma bisa dapat bahaya karena di dekat kamu, lebih baik kalian gak usah ketemu lagi. Ingat itu. Raihan tertegun. Pada akhirnya, lelaki itu membiarkan Agila membawa kedua anaknya pergi. Reva menjerit histeris, mengira bahwa Agila akan memisahkan mereka kembali. Namun, Robert menghalangi istrinya berbuat nekat. Rai, kenapa kamu diam aja? Hicks. Susul anak kamu. Seru Reva di sela isak tangisnya. No, Mi, untuk sementara waktu, biarin anak-anak sama Agila. Kita ke rumah Kayla sekarang juga, tutur Raihan dengan sorot mata menggelap. Kayla. Beo Reva tak mengerti. Iya, Mi. Anak-anak dalam bahaya karena Kayla. Kita akan buat perhitungan sama gadis sialan itu. Walaupun kalimat yang Agila katakan bernada sinis, namun wanita itu mengirim sinyal lain yang berhasil Raihan tangkap. Agila ingin agar Raihan menyelesaikan masalahnya dengan Kayla, baru bisa berkumpul kembali dengan si kembar. Pasalnya, gara-gara ulah gadis tengik itu, anak-anak dalam bahaya. Tentu saja Agila tidak akan terima bukan? Sialan kamu, Kayla. Gara-gara kamu, aku harus pisah sama anak-anakku. Sesuai penuturan Raihan, Robert, Reva, dan Raihan tiba di mansion Gian, kediaman keluarga Oyan yang juga tempat Kayla tinggal. Tidak peduli jika hari sudah gelap, mereka harus menuntaskan semuanya malam ini juga. Ketiganya tidak mau berpisah dengan si kembar terlalu lama. Tidak hanya ketiga insan itu saja yang hadir, beberapa anggota The Revils turut menyertai sang majikan, berjaga-jaga jika pertempuran terjadi nanti. Ting tong. Ceklek. Pintu utama mansion terbuka. Sosok wanita berpakaian ala pelayan menampakkan diri. Nyonya, Tuan, sapanya dengan kepala tertunduk. Di mana Tuan Kian? Tanya Robert mulai kehabisan kesabaran. Di dalam, Tuan Besar. Silakan masuk. Pelayan itu melebarkan bukaan pintu, membiarkan para tamu terhormatnya masuk ke dalam hunian. Tubuhnya sedikit gemetar kala beberapa anggota The Revils ikut melangkahkan kaki ke dalam, sisanya berjaga di luar pintu. Ada apa ini? Robert. Hei, sahabatku. Lama kamu tidak berkunjung. Tuan Kian menyambut kedatangan Robert dengan pelukan hangat. Keduanya memang bersahabat sejak lama. Bahkan, perusahaan yang mereka punya memiliki kerja sama tersendiri yang selama ini selalu menjadi prioritas. Ada apa ini? Kenapa kamu membawa pasukanmu kemari? Tanya Tuan Gian kebingungan Christian Giano. Di mana Kayla? Tanya Robert datar. Kayla, kenapa kamu mencari putriku? Christian dibuat heran. Apa Kayla menyinggung Robert? Kenapa dia terlihat sangat marah? Panggilkan Kayla sekarang, Uncel, kata Raihan yang sedari tadi diam. Walaupun dilingkupi rasa penasaran yang tinggi, Christian menuruti permintaan keluarga terpandang itu. Tak lama kemudian, Kayla turun dari lantai 2 dengan langkah anggun. Tidak tahu jika ada sosok yang siap menerkamnya di lantai bawah. Iya, Pak. Tanya Kayla dengan senyum manisnya. Sayangnya, lengkungan bibir gadis itu sirna ketika sepasang netranya menangkap atensi Robert, Reva, dan Raihan di mansion ini. Glek. Kenapa mereka ada di sini? Apa? Mereka tahu aku pelakunya?
Keila Floresita Giano, ada hal yang harus kita selesaikan malam ini juga, ucap Raihan dingin. Di sisi lain, di tempat Agila dan si kembar Hicks, Mommy, Jovin mau sama Dedi, rengek Jovin dengan pipi basah. Ia menarik-narik tangan Agila yang tengah berkonsentrasi mengemudi. Hei, Gel, jangan begitu, nanti kita nabrak. Agila mencegah putrinya untuk mengganggu. Jovin menurut, tapi isakan gadis kecil itu kian mengeras. Jovin menyebut nama sang Dedi berulang kali sampai Agila pusing dibuatnya. Daripada malah menarik perhatian pihak lain, Agila memberhentikan mobilnya di tepi jalan. Gel, dengerin Mommy dulu. Mommy punya alasan ngelakuin ini, kata Agila yang sudah memeluk Jovin di pangkuannya. Jovin mendongakkan kepalanya, menatap Agila dengan mata berkaca-kaca. Kenapa, Mom, Hicks? Mommy cuma mau Dedi kalian selesain masalahnya sama si Keila itu, Gel. Kalau semuanya udah selesai, kita kumpul lagi, kok, jelas Agila dengan nada lembut sembari mengusap rambut panjang putrinya. Nih, rambut lembut amat, sih. Heran, Nyonya Reva kasih sampo merek apaan coba? Hicks. Bener cuma gitu, Mom. Kalau udah selesai semua, Jovin bisa sama Dedi lagi, kan? Tanya Jovin memastikan. Agila mengangguk. Pasti, Gel. Nanti kita kumpul lagi. Jovin pun berangsur tenang. La percaya bahwa sang Dedi pasti akan segera menyelesaikan semua masalah dan mereka bisa berkumpul seperti sedia kala. Sementara si Jovan, lelaki itu hanya diam di jok tengah, menyimak pembicaraan antara mominya dengan adiknya. Dari awal, Jovan percaya bahwa segala tindakan Agila pasti ada sebab. Wanita itu selalu berpikir matang sebelum mengambil keputusan. Agila yang melihat kondisi kedua anaknya ikut dibuat tertegun. Ternyata, kebersamaan singkat si kembar dengan Raihan telah membangun sebuah ikatan yang sangat kuat. Jika dibandingkan 6 tahun mereka bersama, tentu 3 bulan waktu si kembar dengan Raihan sangatlah berbeda jauh. Hah? Emang? Sih, dari awal, kan, mereka punya hubungan darah. Aku hanya berharap, dia, belum datang dan ganggu kebersamaan mereka. Karena, orang yang jauh lebih nekat selama ini adalah dia. Chapter 67. Di ruang tamu Mansion Qian, suasana berubah drastis. Tidak ada kehangatan yang terasa, hanya hawa dingin yang menyelimuti setiap sudut ruangan. Tatapan dari ketiga anggota keluarga Revalino itu terus mengarah pada sosok gadis yang merupakan tuan rumah. Di benak mereka, rasa ingin mencincang Keila begitu besar. Seandainya Raihan tidak ingat jika Uncel Christian adalah sahabat papinya, mungkin lelaki itu tidak akan menahan diri untuk menyiksa gadis yang berada di sebelah Uncelnya itu. Sementara sang objek sorot tajam itu tengah duduk dengan tubuh gemetar. Keila benar-benar ketakutan sekarang. Ia yakin sekali jika keluarga Revalino telah mengetahui perbuatannya. Makanya, mereka datang kemari malam-malam begini. Robert, tolong jelaskan, sebenarnya ada apa? Aku nggak ngerti, kenapa kalian datang malam-malam sambil marah gini? Tanya Christian yang memang tidak mengetahui tindak tanduk putrinya di luar sana. Raihan menarik sebelah sudut bibirnya secara spontan, tersenyum sinis. Ia merasa kasihan kepada Uncel Christian karena telah dibohongi oleh putrinya sendiri. Uncel bisa tanya sama putri Uncel, apa yang udah dia perbuat sama kami. Kalimat itu sukses membuat tubuh Keila menggigil. Gadis itu meremat jemarinya di atas pangkuan, pertanda bahwa dirinya kengah gugup.
Kayla, kamu ngelakuin apa? Apa kamu udah nyinggung mereka? Tanya Christian tegas. Ia ingin putrinya mengaku dengan jujur. Papa. Aku cuma ngelah. Brak. Cuma kamu bilang. Teriak Robert murka. Pria itu benar-benar telah kehabisan stok kesabaran. Bisa-bisanya Kayla mengutarakan perbuatan kejinya dengan kata, cuma. Apa gadis itu tidak berpikir jika kelakuannya itu bisa mengancam nyawa? Dan, itu nyawa cucunya. Cucu yang ia dambakan selama bertahun-tahun lamanya. Auntie nggak ngangka kamu bisa berbuat kayak gini, Kayla. Reva menggeleng-geleng, tidak bisa lagi mengomentari perlakuan putri sahabatnya yang kelewat batas ini. Asal kamu tahu, Nona Kayla Floresita Kiano, anak-anak yang kamu culik itu adalah anak kandungku. Seru Raihan tersulut emosi. Wajah lelaki itu merah padam, ia mulai kesulitan mengontrol emosinya yang mencuat keluar. Sepasang mata Christian membulat, terkejut dengan pengakuan yang Raihan buat. Apa? Kamu culik anak-anaknya Raihan? Pekiknya tak percaya. Lebih tepatnya, putrimu menyewa orang untuk menculik cucuku, sinis Robert. Christian menganga. Ia beralih menatap Kayla tajam. Jawab papa. Apa itu benar? Katanya penuh penekanan. Tubuh Kayla bergetar hebat. Gadis itu sangat takut dengan situasinya sekarang. Iya, Pak, cicitnya. Dalam sekejap, tubuh Christian lunglai ke sandaran sofa. Pria parubaya itu tidak menyangka jika putri yang ia beri didikan dengan sepenuh hati telah melakukan perbuatan sekeji ini. Tangan pria itu terangkat untuk memijat kepalanya yang mendadak berdenyut. Bagaimana bisa putrinya itu sangat tega menculik anak kecil? Kenapa? Kenapa kamu ngelakuin itu, Ki? Kenapa? Seru Christian murka. Kayla terjingkat mendengar suara papanya yang menggelegar. Air matanya berjatuhan dari pelupuk, bibirnya mengeluarkan suara sesenggukan. Maaf, Pak, cicitnya lagi. Minta maaf sama mereka, Kayla. Bukan papa. Bentak Christian lagi. Pada binar mata Robert, Reva, maupun Raihan sama sekali tidak terpancar sorot iba. Mereka malah merasa apa yang gadis itu rasakan kurang. Kayla harus diberi hukuman yang setimpal. Karena aku masih menganggapmu sahabat, aku memberimu dua pilihan, Chris. Kamu ingin kami yang menghukum putrimu atau kamu yang menghukumnya? Tanya Robert dengan raut datar. Christian menatap sahabatnya dengan penuh penyesalan. Atas nama putriku, aku minta maaf, Robert. Aku sama sekali nggak tahu kalau Kayla udah berbuat kayak gitu sama cucumu. Aku janji, aku akan menghukumnya sampai ia jera. Manik Kayla membelalak, namun kepalanya tetap dalam posisi menunduk. Ia tahu persis makna kata-kata papanya itu. Christian memang sangat tegas sejak dulu. Bahkan, pria itu sering memarahinya setiap Kayla berbuat salah. Namun, pria itu tak pernah main tangan. Christian masih ingat jika yang dia didik saat ini adalah putrinya sendiri. Pa, maafin Kayla. Jangan hukum Kayla, lirih Kayla memohon. Oh, kamu mau uncel Robert yang menghukummu? Iya. Papa tidak keberatan kalau itu yang kamu mau. Ditanya seperti itu, Kayla bungkam. Gadis itu tidak bisa menjawab. Memilih antara dua pilihan pun hasilnya tetap sama, dirinya akan dijatuhi hukuman yang entah apa itu. Untuk sementara, kami akan mengawasi putrimu, Chris. Jika dia melakukan sesuatu yang buruk kepada cucuku lagi, aku tidak akan segan-segan menembak kepalanya dengan pistol baruku, ancam Robert sungguh-sungguh. Glek,
Kami pamit dulu. Aku percayakan putrimu padamu, kata Robert sebelum pergi. Pasti, Robert. Aku akan menghukumnya setelah ini supaya dia tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Bagi keluarga Revalino, si kembar adalah cahaya kebahagiaan untuk mereka. Bertahun-tahun hidup tanpa warna membuat mereka sempat terpuruk. Namun, semua itu berubah ketika Agila membawa Jovan dan Jovin ke hadapan mereka. Jovan yang selalu bersikap tenang dalam segala situasi, tapi memiliki kejailan tingkat tinggi di otaknya. Lalu Jovin dengan keceriaannya sukses menebarkan senyum di setiap insan. Kedua anak itu kombinasi yang sempurna untuk mencerahkan suasana mansion. Aura suram yang menyelimuti sirna seketika jika si kembar hadir. Tawa keduanya seolah bisa menular sampai-sampai pihak lain yang mendengar akan ikut tertawa. Pokoknya, Jovan dan Jovin itu seperti krayon di hidup keluarga Revalino. Akan tetapi, tiba-tiba Agila ingin memisahkan mereka. Tentu saja keluarga Revalino tidak terima. Itulah mengapa, usai mengunjungi mansion Kian untuk menyelesaikan masalah, Robert, Raihan, dan Reva langsung meluncur ke rumah Agila. Ketiganya tidak sabar ingin bertemu dengan sosok malaikat kecil menggemaskan itu, yang kadang bisa berubah menjadi iblis kalau sedang marah. Lalu, Jessie. Gadis itu sibuk dengan dunia perkuliahannya. Ia lebih sering menghabiskan waktunya di rumah temannya karena sepakat hendak mengerjakan skripsi bersama. Ting tong. Reva menekan bel rumah Agila dengan tidak sabaran. Di tangan wanita itu ada beberapa paper bag berisikan makanan kesukaan kedua cucunya juga calon menantunya. Sedangkan Raihan dan Robert berdiri di belakang sang mami dengan setia. Ting tong. Karena tidak ada jawaban, Reva menekan bel sekali lagi. Tak lama, terdengar suara langkah kaki mendekat. Pintu itu terbuka. Namun, bukan Agila, Jovan, ataupun Jovin yang melakukan, melainkan Ellie. "Loh, Nyonya. Tuan, Anda di sini?" Kaget Ellie. Reva tersenyum cerah. "Mami ingin bertemu si kembar, nak." "Di mana mereka?" Ellie mengerutkan dahi. "Si kembar. Tapi, mereka tidak ada di sini, Nyonya." Dek. Jantung Reva seolah berhenti berdetak. Pikiran-pikiran buruk mulai merasuki kepalanya. Malahan, Agila juga nggak pulang dari pagi tadi, tambah Ellie.